Halo, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika di channel Fokus Study. Kali ini kita akan belajar mengenai pada video saya sebelumnya, saya sudah mengenalkan pecahan. Ada pecahan senilai, pecahan murni, pecahan campuran, cara membandingkan pecahan. Silahkan bagi kalian yang belum mengerti bisa lihat di video saya tentang pengenalan pecahan. Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan operasi hitung pada pecahan. Kita mulai dengan menjumlahkan pecahan. Contohnya 2/7 ditambah 3/7. 2/3 ditambah 4/7, 1/3 ditambah 2/4, dan seterusnya. Kita akan mencoba membahasnya satu persatu. Kita mulai ya. Dalam menjumlahkan suatu pecahan, pertama yang kita lihat adalah bagian bawah atau bagian penyebutnya. Penjumlahan pecahan yang sama penyebutnya bisa dilakukan dengan aturan A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C untuk pembilang per B. Dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana jika penyebutnya belum sama? Jika penyebutnya belum sama, nyatakan pecahan-pecahan dalam penyebut yang sama. Kemudian jumlahkan sesuai aturan di atas. Kita lihat dalam contoh ya. Sebagai contoh, tentukan hasil penjumlahan pecahan berikut. A 2/7 ditambah 3/7. B 2/3 ditambah 1/7. Kita lihat bagian A terlebih dahulu. 2/7 ditambah 3/7. Penyebutnya sudah sama, yaitu 7. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Sama dengan 2 ditambah 3/7. Sama dengan 5/7. Bagian B, 2/3 ditambah 1/7. Ini penyebutnya belum sama, 3 dan 7. Jadi kita harus mencari dulu KPK dari 3 dan 7 sehingga nanti menjadi penyebutnya. KPK dari 3 dan 7 sama dengan 21. Ingat kembali mencari KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi sama dengan berapa per 21 ditambah berapa per 21. Yang pertama ini adalah pecahan yang senilai dengan 2/3. Jadi kita perhatikan yang 2/3 dulu. 3 ke 21 itu dikali 7. Sehingga pembilangnya juga ngikuti. 2 dikali 7 sama dengan 14. Pecahan yang kedua adalah yang senilai dengan 1/7. Jadi 7 ke 21 itu dikali 3. Sehingga pembilangnya juga mengikuti. 1 dikali 3 sama dengan 3. Sehingga kita sudah mendapatkan pecahan yang penyebutnya sama. Yaitu 14/21 ditambah 3/21. Sehingga bisa kita jumlahkan sama dengan 14 ditambah 3/21. Sama dengan 17/21. Ada cara lain untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Kita perhatikan langkah-langkahnya ya. Ini seperti cara kali silang. Kita lihat di sini kita akan mengisi pembilangnya terlebih dahulu. 2/3 ditambah 1/7 sama dengan 2 kali 7 ditambah 1 kali 3. Penyebutnya bagaimana? Per 3 kali 7. Bisa diikuti sampai di sini ya. Saya lanjutkan sama dengan 2 kali 7 itu 14 ditambah 3/21. Sama dengan 17/21. Gimana menurut kalian? Lebih mudah yang ini atau yang tadi? Silahkan kalian pilih sendiri. Contoh berikutnya, tentukan hasil penjumlahan pecahan berikut. A 1/2 ditambah 1/6. B 3/4 ditambah 5/6. Kita lihat bagian A terlebih dahulu. Penyebutnya belum sama, yaitu 2 dan 6. Jadi kita cari dulu
KPK dari 2 dan 6 sama dengan 6. Jadi, setengah ditambah 1 per 6 sama dengan berapa per 6 ditambah 1 per 6. Yang pecahan kedua sudah per 6. Jadi kita tulis saja 1 per 6 langsung ya. Sekarang kita tinggal mencari pembilang dari pecahan yang pertama. Kita lihat 2 ke 6 itu dikali 3. Sehingga pembilangnya juga mengikuti 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi kita sudah dapatkan dua pecahan yang sama penyebutnya. 3 per 6 ditambah 1 per 6. Sama dengan 3 ditambah 1 per 6. Sama dengan 4 per 6. 4 per 6 ini masih bisa disederhanakan. Masih ingat ya videonya ya tentang pengenalan pecahan. Kita menyederhanakan bentuk pecahan. Berarti dibagi dengan FPB-nya. FPB dari 4 dan 6. Jadi ini dibagi dengan 2. Karena FPB dari 4 dan 6 adalah 2. Masing-masing dibagi 2. Lanjut ya, sama dengan 4 dibagi 2 per 6 dibagi 2. Sama dengan 2 per 3. Kita lihat bagian B. Bagian B, penyebutnya juga belum sama. Jadi kita mencari atau menentukan dulu KPK dari 4 dan 6. Yaitu sama dengan 12. 3 per 4 ditambah 5 per 6. Kita ubah dulu sama dengan berapa per 12 ditambah berapa per 12. Kita lihat pecahan yang pertama, 3 per 4. Penyebutnya 4 ke 12, itu dikali 3. Sehingga atasnya atau pembilangnya juga dikali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Pecahan yang kedua, 5 per 6. Kita lihat penyebutnya 6 ke 12, itu dikali 2. Maka pembilangnya juga dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Sekarang kita sudah mempunyai pecahan 9 per 12 ditambah 10 per 12. Sehingga bisa kita hitung sama dengan 9 ditambah 10 per 12. Sama dengan 19 per 12. Kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Sama dengan 1, 7 per 12. Pembahasan kita sebelumnya adalah menjumlahkan pecahan biasa. Bagaimana jika pecahan yang dijumlahkan adalah pecahan campuran? Kita lihat aturannya. A, B per C ditambah D, E per F. Ini sama dengan A ditambah D ditambah dalam kurung B per C ditambah E per F. Kalian perhatikan ya di sini ya. Jadi bagian bulatnya dulu dijumlahkan A dengan D. Lalu bagian pecahan dijumlahkan dengan bagian pecahan. Cara lain adakah? Ada. Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Kemudian jumlahkan sesuai aturan penjumlahan pada pecahan yang tadi. Kita lihat dalam contoh ya. Sebagai contoh, tentukan hasil penjumlahan pecahan campuran 1 per 3 ditambah 2 1 per 4. Kita lihat langkah-langkahnya. 1 per 3 ditambah 2 1 per 4 itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Kemudian kita lihat bagian pecahan. Bagian pecahan penyebutnya belum sama. Jadi kita cari dulu KPK dari 3 dan 4 untuk menyamakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Jadi langkah selanjutnya sama dengan 3 ditambah berapa per 12 ditambah berapa per 12. Kita agak-agak langsung nih ya. Jadi 1/3 itu akan kita ubah menjadi berapa per 12. Kita lihat penyebutnya. 3 ke 12 itu dikali 4. Jadi pembilangnya juga dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Pecahan yang kedua, 1/4 akan kita ubah bentuknya ke berapa per 12. Kita lihat penyebutnya. 4 ke 12 itu dikali 3. Jadi pembilangnya juga dikali 3. 1 dikali 3
sama dengan 3. Jadi kita sudah mendapatkan pecahan yang dalam tanda kurung itu penyebutnya sama. 3 ditambah 4/12 ditambah 3/12. Kita lanjutkan ya. Sama dengan 3 ditambah 4 tambah 3/12. Sama dengan 3 ditambah 7/12. Kita tulis sama dengan 3 7/12. Cara lain adalah kita mengubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 1/1/3 ditambah 2 1/4. Ini kita tulis sama dengan 1 kali 3 ditambah 1/3. Ditambah 2 kali 4 ditambah 1/4. Sama dengan 3 ditambah 1/3 ditambah 8 tambah 1/4. Sama dengan 4/3 ditambah 9/4. Penyebutnya belum sama. Kali ini kita coba pakai cara lain ya, yang kali silang, seperti kali silang. Sama dengan 4 kali 4 ditambah 9 kali 3 per 3 kali 4. Ingatkan ini ya caranya ya. Lanjut, sama dengan 16 ditambah 27/12. Sama dengan 43/12. Diubah ke bentuk pecahan campuran sama dengan 3 7/12. Masih ingat kan ya, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Kalau belum ingat, lihat kembali video saya tentang pengenalan pecahan, ada di situ. Ada penjumlahan pecahan, tentu saja ada pengurangan pecahan. Bagaimana cara kita mengurangkan suatu pecahan? Kita lihat dulu juga penyebutnya, apakah sudah sama? Pengurangan pecahan yang sama penyebutnya bisa dipakaikan aturan A per B dikurangi C per B sama dengan A dikurangi C per B dengan B tidak sama dengan 0. Bagaimana jika penyebutnya belum sama? Jika penyebutnya belum sama, nyatakan pecahan-pecahan dalam penyebut yang sama, kemudian kurangkan sesuai aturan di atas. Kita lihat contohnya. Tentukan hasil pengurangan pecahan berikut. 5/6 dikurangi 2/9. Kita lihat di sini penyebutnya belum sama, 6 dan 9. Kita mulai ya langkah-langkahnya ya. 5/6 dikurangi 2/9. Berarti kita cari dulu KPK-nya dari 6 dan 9. Boleh pakai cara kali silang? Boleh, silahkan. Nanti dicoba sendiri ya. Kita lihat, sekarang kita pakai yang cara mencari KPK ya. KPK dari 6 dan 9 adalah 36. Jadi, kita akan mengubah dulu 5/6 itu menjadi berapa per 36 dan 2/9 menjadi berapa per 36. Coba langsung ini bisa ya. Sama dengan 30/36 dikurangi 8/36. Bisa dibayangkan ini? Jadi 6 ke 36 itu dikali 6. Sehingga pembilangnya 5 itu dikali 6 juga sama dengan 30. Dikurangi 9 ke 36 itu dikali 4. Sehingga pembilangnya 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi lanjut. Sama dengan 30 dikurangi 8/36. Sama dengan 22/36. Bentuk ini belum paling sederhana. Jadi kita sederhanakan dulu. Bagaimana caranya? Kita bagi dengan FPB dari 22 dan 36. Hasilnya sama dengan 11/18. Karena FPB dari 22 dan 36 adalah 2. Ada penjumlahan pecahan campuran, ada juga pengurangan pecahan campuran. Bagaimana aturannya? Untuk pengurangan pecahan campuran, A, B per C dikurangi D, E per F itu sama dengan A dikurangi D ditambah dalam kurung B per C dikurangi E per F. Adakah cara lain?
Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Kemudian, kurangkan sesuai aturan pengurangan pada pecahan. Kita lihat pada contoh. Sebagai contohnya, tentukan hasil pengurangan pecahan berikut. 5 2/3 dikurangi 2 1/6. Kita lihat langkah-langkahnya ya. 5 2/3 dikurangi 2 1/6 sama dengan 5 dikurangi 2 ditambah 2/3 dikurangi 1/6. Kita lihat penyebutnya belum sama. Yang 1/3, yang lain per 6. Jadi kita cari dulu KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Jadi kita ubah dulu penyebutnya menjadi per 6. Lanjut ya, sama dengan 3 ditambah 4/6 dikurangi 1/6. Sama dengan 3 ditambah 4 dikurangi 1 itu 3/6. Sama dengan 3 ditambah 1/2. Kita sederhanakan bentuk 3/6. Masing-masing dibagi 3. Sehingga bisa kita tulis sama dengan 3 1/2. Kita lihat jika diubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi 5 2/3 dikurangi 2 1/6 itu sama dengan 15 ditambah 2/3 dikurangi 12 ditambah 1/6. Sama dengan 17/3 dikurangi 13/6. Kita samakan dulu penyebutnya. Sama dengan 34/6 dikurangi 13/6. Sama dengan 34 dikurangi 13/6. Sama dengan 21/6. Kita sederhanakan bentuknya menjadi sama dengan 7/2. Masing-masing dibagi 3. Jadi pembilangnya dibagi 3, penyebutnya dibagi 3. Kita tulis hasilnya dalam bentuk pecahan campuran sama dengan 3 1/2. Hasilnya sama dengan yang kalau kita pakai tanpa mengubah ke pecahan biasa. Contoh berikutnya, tentukan hasil pengurangan pecahan 7 2/7 dikurangi 3 5/6. Kita akan gunakan cara yang tidak mengubah ke pecahan biasa ya. 7 2/7 dikurangi 3 5/6 itu sama dengan 7 dikurangi 3 ditambah 2/7 dikurangi 5/6. Kalian perhatikan di situ penyebutnya adalah 7 dan 6. Jadi pada bagian pecahan kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Kita gunakan cara silang ya. Jadi lanjut sama dengan 4 ditambah 12 dikurangi 35/42. Dan ikuti ya, 12 itu 2 kali 6. 35 itu 7 kali 5. Kemudian kenapa dikurangi? Karena di situ pecahannya dikurangi. Kemudian 42 itu dari 7 kali 6. Lanjut, sama dengan 4 ditambah minus 23/42. Bagaimana caranya ini? Kita pecah 4 itu menjadi 3 ditambah 1. Lanjut ya, sama dengan 3 ditambah 1 ditambah minus 23/42. Karena di sini minus 23/42, maka satunya kita ubah juga menjadi per 42. Jadi 42/42. Lanjut ya, sama dengan 3 ditambah 42/42 ditambah minus 23/42. Lanjut sama dengan 3 ditambah 42 dikurangi 23/42. Sama dengan 3 ditambah 19/42. Bisa ditulis sama dengan 3 19/42. Sekarang kita akan mengenal pecahan negatif. Setiap pecahan positif A per B terdapat lawan dari pecahan tersebut yang merupakan pecahan negatif minus A per B. Pecahan negatif ini yaitu minus A per B itu bisa ditulis sama dengan minus A per B. Kita
lihat contohnya ya. Tentukan hasil operasi pecahan minus 2/7 dikurangi 3/5. Kita lihat di sini langkah-langkahnya. Minus 2/7 dikurangi 3/5 itu bisa ditulis sama dengan minus 2/7 ditambah minus 3/5. Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara silang ya. Sama dengan minus 2 kali 5 ditambah minus 3 kali 7 per 7 kali 5. Jadi ikuti ya. Lanjut sama dengan min 10 ditambah minus 21 per 35. Sama dengan minus 31 per 35. Bisa ditulis sama dengan minus 31 per 35. Kita lihat contoh berikutnya. Tentukan hasil operasi pecahan minus 32/3 ditambah 3/4. Kalian perhatikan di sini, ini pecahan campuran nilainya negatif dan ditambah suatu pecahan biasa. Kita akan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Perhatikan langkah-langkah untuk pecahan campuran yang negatif ya. Minus 32/3 ditambah 3/4 itu sama dengan minus 3 kali 3 ditambah 2/3 ditambah 3/4. Sama dengan minus 9 ditambah 2/3 ditambah 3/4. Sama dengan minus 11/3 ditambah 3/4. Sama dengan minus 11/3 ditambah 3/4. Di sini penyebutnya tidak sama. Kita akan menyamakan penyebut. Kita gunakan cara silang ya. Jadi sama dengan min 11 kali 4 ditambah 3 kali 3 per 3 kali 4. Bisa ngikuti ya. Saya lanjutkan sama dengan minus 44 ditambah 9 per 12. Sama dengan minus 35 per 12. Ini nilainya sama dengan minus 35 per 12. Jika diubah ke bentuk pecahan campuran, maka sama dengan minus 2, 11 per 12. Kita lihat pada soal cerita. Ibu membuat sebuah kue bolu. 3/10 bagian diberikan kepada nenek, 4/15 bagian diberikan tetangga, dan sisanya disimpan. Bagian A, pertanyaan A, siapa yang mendapat bagian lebih banyak, nenek atau tetangga? Pertanyaan B, berapa bagian kue yang disimpan? Kita lihat yang A terlebih dahulu. Kita akan membandingkan bagian nenek dengan bagian yang diberikan kepada tetangga. 3/10 kita bandingkan dengan 4/15. Tanpa menyamakan penyebut, kita pakai cara yang lain ya, cara singkat itu. Jadi, untuk membandingkan kita cukup mengalihkan yang atas dengan yang penyebut ya. Kita lihat langkah-langkahnya. 3 kali 15 itu 45, dengan di bawah 4/15 itu 10 kali 4 yaitu 40. Jadi 45 itu lebih besar dari 40. Sehingga pecahannya juga mengikuti. 3/10 lebih besar dari 4/15. 3/10 tadi bagiannya siapa? 3/10 adalah bagian yang diberikan kepada nenek. Jadi, yang mendapat bagian lebih banyak adalah nenek. Kemudian kita lihat pertanyaan B. Berapa bagian kue yang disimpan? Jadi, kue tadi kan dianggap satu utuh. Diberikan kepada nenek 3/10, diberikan kepada tetangga 4/15. Jadi, dalam matematika ditulis 1 dikurangi 3/10 dikurangi 4/15. Kita samakan dulu penyebutnya, karena penyebutnya belum sama. Kita jadikan per 30, karena KPK dari 10 dan 15 itu adalah 30. 1 berarti bisa ditulis 30/30. Sedangkan 3/10 bisa ditulis menjadi 9/30. 4/15 ditulis 8/30. Kita selesaikan dua pecahan pertama.
yaitu 30 dengan 9 ya. 30 per 30 dikurangi 9 per 30 dulu, baru dikurangi 8 per 30. Ya, jadi sama dengan 30 dikurangi 9 per 30 dikurangi 8 per 30. Sama dengan 21 per 30 masih dikurangi 8 per 30. Sama dengan 21 dikurangi 8 per 30. Hasil akhirnya adalah sama dengan 13 per 30. Jadi, kue yang disimpan sebanyak 13 per 30 bagian. Sampai di sini pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sekarang waktunya kuis ya, kita latih logika yuk. Terdapat 3 kantong A, B, dan C. Berat kantong A adalah 4 per 5 kg. Selisih berat kantong A dan B adalah 2 per 3 kg. Sedangkan selisih berat kantong B dan C adalah 1 per 30 kg. Jika kantong A merupakan kantong terberat dan kantong B kantong teringan, tentukan berat kantong C. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu kembali di video berikutnya yang membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Berbanyak latihan, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat.